Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Jaya Selvia, NPM 2003 012040, jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi-materi yang telah Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip etika dalam berbisnis atau prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika yaitu sangat bermanfaat dan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena etika yaitu agar kita mengetahui bagaimana berperilaku yang baik, berperilaku yang tidak baik dalam berbisnis atau dalam kehidupan sehari-hari. Karena etika mempelajari perilaku moral dan informal. Etika berasal dari kata Yunani ethos, bentuk jamaan eta berarti adat istiadat, berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang, masyarakat, atau terhadap kelompok masyarakat. Tujuan etika menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketetapan nasihat tentang bagaimana bertindak yang bermoral pada situasi tertentu. Etika bisnis dapat dilaksanakan dalam 3 tahapan: tahap makro, tahap meso, dan tahap mikro. Beberapa prinsip etika yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, etos bisnis. Sekarang dasar dan filsafat etika bisnis Islam. Akhlak yang baik dalam bisnis, kejujuran. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Tetapkanlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga. Selain dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam, kejujuran yaitu amanah, dapat dipercaya. Setelah itu, sifat toleran juga merupakan kunci sukses pembisnis muslim, dan konsekuensi terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk hal itu, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Prinsip bisnis dalam Islam, kejujuran bisnis dalam Islam, yaitu kejujuran itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Keadilan yaitu terdapat di Quran surat Al-Isra ayat 35 dan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal. Jadi kita tidak boleh menjual barang atau makanan atau apapun yang kita jual itu yang tidak halal. Karena apa? Karena itu berdosa, karena di situ kita tidak bisa dibilang sebagai pedagang Islam yang baik gitu, muslim yang baik. Jadi setelah itu tidak ada unsur penipuan. Jadi di sini juga dalam unsur penipuan kita itu tidak boleh mendapat keuntungan sendiri, sedangkan penjual itu merasa rugi, itu tidak boleh. Jadi penjual dan pembeli itu harus sama gitu. Setelah itu, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis yaitu suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial, suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan
karyawan, dan kreditur. Tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab etika produksi dan menjual produk, tanggung jawab produksi, dan tanggung jawab penjual. Cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan yaitu pertama, 1. Ciptakan kode etik. 2. Memantau semua keluhan. Jadi semua keluhan yang berhubungan pelanggan atau komplain kepada penjual atau si pemproduksi barang tersebut. Jadi kita harus menerima komplain dari penjual gitu, dari pelanggan gitu. Setelah itu umpan balik pelanggan yaitu meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli walaupun selama ini tidak ada keluhan gitu. Setelah itu tanggung jawab kepada karyawan, yaitu kita harus meyakinkan rasa aman para karyawan, perlakuan layak kepada karyawan lain, kesempatan yang sama. Cara pengusaha meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan yaitu untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perilaku yang layak. Beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak beri kesempatan yang sama. Keluhan ditangani oleh seseorang atau di departemen atau bagian atau seksi intinya yang ditunjuk perusahaan. Adanya masukan YDM, perusahaan berusaha memecahkan dan memperbaiki prosedurnya untuk menghindari keluhan karyawan selanjutnya. Konflik dengan pemberhentian karyawan itu kita juga harus menanganinya sendiri gitu. Terus tanggung jawab kepada pemegang saham. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Setelah itu biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Pertama pelanggan, kedua karyawan, ketiga pemegang saham, keempat lingkungan. Etika dalam berbisnis yang wajib diketahui untuk kita yaitu umat Islam. Kita harus mengetahui etika bisnis. Karena apa? Karena dalam berbisnis kita itu tetap menjalankan perintah-perintah baginda Nabi SAW. Kita harus mengikuti cara-cara beliau dalam berbisnis, etika-etika yang telah beliau ajarkan kepada umat-umatnya gitu. Jadi kita tuh harus sangat-sangat mengetahui etika-etika dalam berbisnis agar jalannya itu benar-benar lillahi ta'ala, agar mendapatkan rezeki yang sangat barokah dan bisa bisa membawa kita ke jalan kebaikan. Etika bisnis syariah yang wajib diketahui yaitu tauhid. Yang pertama tauhid, yang kedua prinsip berkeadilan, yang ketiga kebebasan berkehendak, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima didasari niat yang baik. Tidak lupa tolong menolong, bebas dari unsur riba. Nah, ini yang banyakkan terjadi gitu ya. Riba ini sangat banyak terjadi. Meskipun riba itu tuh sangat dilarang dalam Islam, namun pada kenyataan banyak transaksi riba yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Tetap dilakukan walaupun itu riba. Mereka tidak peduli halal atau haramnya suatu perdagangan atau bisnis tersebut. Fungsi dan peran wirausaha yaitu fungsi wirausaha untuk diri sendiri itu sangat baik, karena kita tidak perlu jauh-jauh, kita tidak perlu kerja yang capek-capek. Sudah berbisnis, kita bisa berbisnis itu udah bisa menafkahi kita, keluarga kita, dan semuanya. Terus fungsi wirausaha untuk keluarga dan
Dan untuk kita sendiri, fungsi wirausaha untuk masyarakat, fungsi wirausaha untuk memakmurkan bumi, terus peran seorang wirausaha itu sangat banyak dan sangat banyak manfaatnya gitu ya kalau wirausaha itu, karena tanpa adanya wirausaha gitu, ekonomi mungkin di seluruh dunia ini tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi cukup sekian saja presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Sebelumnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada Ibu jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau mempresentasikan materi-materi yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.